Halo, kembali lagi di channel bersama saya Michael. Dan di hari ini kita mau bikin konten mendang-mending lagi. Jadi yang ada di depan kita ini ada RTX 2060 Super sama RTX 3060. Dan kebetulan juga di hari live hari Rabu kemarin, itu ada yang tanya gimana performa RTX 3060 ditandingin sama 2060 Super. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita bahas. Oke, kali ini kita mau bahas konten mending-mending dari RTX 2060 Super sama RTX 3060. Dan kalau misalkan kita lihat dari spesifikasinya dari kedua GPU ini, kalau misalnya di layar kalian, dari GPU-nya, dari kedua GPU ini punya arsitektur yang berbeda. Untuk yang RTX 2060 Super, dia itu pakai arsitektur dari Turing, sedangkan untuk yang 3060 dia pakai Ampere. Dan kalau misalkan kita lihat dari PCIe lainnya, untuk yang punyanya 2060 Super itu dia masih pakai PCIe Gen 3, sedangkan untuk yang RTX 3060 dia pakai PCIe Gen 4. Ini sudah ada perbedaan. Dan efeknya juga kalau misalkan kita lihat dari CUDA core-nya, yang CUDA core-nya ini lebih besar punyanya RTX 3060 yang ada di 3500, sedangkan punyanya RTX 2060 Super dia ada di 2100-an. Lalu untuk memorinya, ini sama-sama pakai GDDR6, jadi bukan yang GDDR6X punyanya 3060 ini, jadi masih yang pakai yang seri lama. Dan juga kalau misalkan kita lihat dari bandwidth-nya, nah ini bandwidth-nya kita bisa lihat untuk punyanya 2060 Super itu lebih besar dibandingkan punyanya RTX 3060. Kalau kita lihat itu dia ada di 256 bit, sedangkan untuk yang RTX 3060 dia ada di 192 bit. Ini bakal kerasa juga kalau misalkan kita lihat di konten yang kemarin yang 1080 sama 1080 Ti sama 3060 itu beda bandwidth, performanya bakal beda juga. Kalau misalkan kita lihat di sini lebih besar punyanya RTX 2060 Super. Lalu di sini juga kalian bisa lihat untuk clock-nya, dari memori clock-nya itu ada di 1750 untuk yang punyanya RTX 2060 Super, sedangkan untuk yang punyanya RTX 3060 dia ada di 1800-an. Oke, itu untuk dari GPU-nya. Untuk dari pengujiannya kita sudah uji secara off-screen, dan untuk dari testbed-nya kalian bisa lihat di layar kalian. Oke, untuk hasil pengujian pertama kita bacain dulu dari 3D Mark benchmark-nya. Kalian bisa lihat di layar kalian. Untuk di Firestrike ini skornya untuk yang RTX 2060 Super itu dia dapat skor di 22.500, sedangkan untuk yang 3060 dia ada di 22.300. Jadi cuman berbanding sedikit di Firestrike. Lanjut di TimeSpy, kalian bisa lihat untuk skornya cuman berbanding sekitar 100 poin aja. Jadi untuk yang 2060 ada di 8.600, sedangkan yang 3060 ada di 8.700. Lanjut di TimeSpy Extreme, ini juga sama, cuman berbanding 100-an poin aja. Jadi nggak seberapa jauh dari 2060 Super dibandingkan sama RTX 3060 juga. Lalu lanjut di ray tracing-nya, kita pakai Port Royal, kalian bisa lihat skornya juga sama, cuman berbanding sekitar 100 poin. Jadi yang RTX 3060 dapetin skor lebih tinggi di 5100-an, sedangkan untuk yang 2060 Super dia dapetin skor di 5034. Nah, kita lanjut di DRX 12 Ultimate, kita pakai Speedway. Kalian bisa lihat ini skornya juga kelihatan lebih jelas perbedaannya. Untuk RTX 3060 dia dapetin skor di 2100, sedangkan untuk yang RTX 2060 Super dia dapetin skor di 1800-an. Jadi baru kelihatan performanya yang cukup jauh itu cuman di DRX 12 Ultimate-nya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat juga dari VRAM-nya dari kedua VGA ini cukup beda. Jadi kalau misalkan yang 2060 Super dia itu cuman ada di 8GB, sedangkan untuk yang RTX 3060 dia ini VRAM-nya di 12GB. Itu bakal pengaruh juga kalau misalkan kita bahas di gamingnya nanti. Oke, kita lanjut di stress test-nya. Kita pakai 3D Mark Wildlife. Kalian bisa lihat untuk di pengujian suhunya, di sini dari kedua GPU dia suhu rata-ratanya ada di 66 derajatan. Jadi nggak ada perbedaan yang cukup jauh untuk di suhu temperatur rata-ratanya. Tapi di hotspotnya untuk RTX 3060 dia itu ada di 77 derajatan, sedangkan untuk yang RTX 2060 Super dia itu ada di 78 derajat. Jadi cuman berbanding 1 derajatan aja dari kedua GPU ini. Untuk defense speed-nya di sini dia ini untuk yang RTX 2060 Super dia ini
punya fan speed yang lebih tinggi, jadi ada di 2400, sedangkan untuk yang RTX 3060 dia punya fan speed di 1500-an. Tapi kalau misalkan kita lihat dari ukuran fan-nya, Colorful yang Battle X yang 2060 Super, dia ini punya ukuran fan yang lebih kecil. Meskipun dia kecil, tapi punya performa untuk dinginin GPU-nya ini hampir sama kayak punyanya performa dari 3060. Nah, kalau misalkan kita lihat dari GPU core clock-nya di sini, dari kedua GPU ini nggak seberapa jauh juga. Jadi kalau misalkan kita lihat punyanya RTX 2060 Super, dia itu ada di 1700-an, sedangkan untuk yang RTX 3060 dia punya core clock di 1800-an. Nah, untuk flare-nya buat kalian yang penasaran sama titik panasnya dari kedua GPU ini, kalian bisa lihat di layar kalian. Oke, kita lanjut di pengujian ketiga. Di sini kita pakai untuk pengujian productivity seperti biasa. Kita uji di Blender, Procision, lalu di Handbrake dan juga di V-Ray. Kita baca dulu di Blender yang untuk BMW 27 RTX 3060 dia mampu merender untuk opticsnya sekitar waktu 13,3 detik. Sedangkan untuk yang RTX 2060 Super dia mampu merender sekitar 13 detik. Jadi lebih cepat punyanya RTX 2060 Super. Lanjut untuk di rendering menggunakan CUDA. Di sini kalian bisa lihat untuk RTX 2060 Super dia lebih unggul sekitar 1 detikan aja. Jadi untuk yang punyanya 2060 Super dia mampu merender sekitar 25,31 detik. Sedangkan untuk RTX 3060 dia mampu merender di 26,59 detik. Oke, kita lanjut di pengujian Procision untuk di video score dan juga di foto score-nya. Kalian bisa lihat di layar kalian. Dari kedua GPU ini punya skor yang nggak berbeda jauh. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk di video skornya, untuk RTX 3060 dia punya skor di 8200, sedangkan untuk yang RTX 2060 Super dia punya skor di 8300-an. Cuma berbanding sekitar 100 skor aja, 100 poin. Lanjut untuk di pengujian foto skornya, kalian bisa lihat di layar kalian. Untuk RTX 3060 dia punya skor di 9400-an, sedangkan untuk RTX 2060 Super dia punya skor di 9100-an. Jadi cukup berbanding sekitar 300 poin aja. Dan kalau misalnya kita lihat nggak seberapa jauh dari kedua GPU ini ya di pengujian Blender dan di Procision. Lanjut di pengujian Handbrake, kalian bisa lihat di layar kalian. Di sini RTX 3060 dia punya rendering untuk FPS-nya sampai di 124 fps, sedangkan untuk RTX 2060 Super dia ada di 128 fps. Lanjut di V-Ray, kalian bisa lihat ini baru kelihatan ada perbedaan yang cukup jauh dibandingkan yang ketika pengujian yang tadi. Untuk RTX 3060 kita pakai V-Ray RTX, kalian bisa lihat itu 3060 dapetin skor di 869, sedangkan 2060 Super dia dapetin skor di 833. Nah, untuk di CUDA-nya ini baru kelihatan cukup jauh. Untuk RTX 3060 dia dapetin skor di 1200, sedangkan untuk RTX 2060 Super dia dapetin skor di 533. Ini baru kelihatan cukup jauh karena untuk bandwidth-nya sebenarnya lebih kenceng punyanya RTX 2060 Super ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari hasil pengujian secara keseluruhan, RTX 3060 juga masih lebih unggul di beberapa segmentasi, cuman nggak seberapa jauh secara keseluruhan pengujiannya. Nah, gimana kalau misalkan kita lihat dari hasil pengujian di gamingnya? Nah, untuk di resolusi 1080p, gamenya seperti biasa ya, ada Hitman 3, Cyberpunk 2077, ada RDR2, Forza Horizon 5, Far Cry 6, Rainbow Six, dan juga SOTTR. Kalau misalkan kita lihat di gamingnya, ini ada di beberapa game yang kita lihat di sini itu lebih unggul punyanya RTX 3060. Dan kalau misalkan kita lihat resolusi 2K-nya, resolusi 2K juga masih sama, lebih unggul punyanya RTX 3060. Kita lanjut di resolusi 4K. Kalian bisa lihat di layar kalian juga, untuk RTX 3060 juga lebih condong unggul dibandingkan RTX 2060 Super. Gimana kalau misalkan kita lihat dari performanya untuk di pengujian ray tracing-nya. Oke, untuk di ray tracing-nya kalian bisa lihat di layar kalian. RTX 2060 Super kalau misalkan dimainin di Cyberpunk dia cuma dapetin 2 FPS-an aja, sedangkan untuk RTX 3060 dapetin skor di 7 FPS-an aja. Jadi kalau misalkan menurut saya 2 GPU ini dibuat di resolusi 4K sama di ray tracing kayaknya nggak playable. Jadi kalau misalkan menurut saya sih yang mending dimainin di resolusi 2K tanpa ray tracing, atau kalau enggak kalian pakai ray tracing dengan upscaling-nya. Nah, buat upscaling-nya kita juga sudah uji. Kalian bisa lihat di layar kalian untuk di
Hitman 3 dan juga di Cyberpunk ini juga cukup menguras performa dari kedua GPU ini karena dia juga makan di VRAM-nya. Jadi untuk di Hitman 3 dapetin average FPS sekitar 23 FPS-an untuk di RTX 3060, sedangkan untuk yang 2060 Super dia dapetin skor di 19 FPS-an aja. Tapi kalau misalkan di Cyberpunk kayaknya sudah ngesot banget dari kedua GPU ini. Yang lebih playable ya kayak di RDR2, lalu ada di Far Cry 6 itu juga masih playable kalau misalkan menurut saya. Tapi kalau misalkan kalian main-main game-game yang ringan dari kedua GPU ini, kalian ratain kanan masih playable banget sih kalau misalkan menurut saya. Oke, buat kalian yang penasaran juga gimana performa visualnya kalau dari kedua GPU ini, kita ada perbandingan set to set untuk di pengujian Cyberpunk di resolusi 1080p, kalian bisa lihat di layar kalian. Oke, itu tadi untuk pengujian dari pengujian sintetis, productivity, dan di pengujian gamingnya juga. Dan kalau misalkan kita lihat dari performa kedua GPU ini, sebenarnya secara keseluruhan itu masih lebih unggul punyaannya RTX 3060 dari pengujian sintetis, di pengujian productivity, dan juga di gaming. Nggak seberapa jauh lah peningkatannya 2060 Super ke 3060. Nah, untuk pengujian daya di RTX 3060, dia punya daya di 176 watt untuk di rata-ratanya, sedangkan untuk yang RTX 2060 Super dia punya konsumsi daya rata-rata di 179 watt. Jadi cukup berbanding sekitar 3 wattan aja dari kedua GPU ini. Jadi nggak seberapa jauh untuk konsumsi daya, pengujian sintetis, productivity, dan juga di gamingnya. Nah, jadi kalau misalkan menurut saya ditanyain mending mana antara RTX 2060 Super sama RTX 3060 secara pribadi, kalau misalkan saya bilang di sini, dari harga, tadi saya sudah ngecek, itu sebenarnya RTX 2060 Super ini kan masih dijual yang barunya, dan kalau misalkan kita lihat itu ada di 4,5 sampai 5 jutaan, sedangkan untuk yang RTX 3060 dia itu harganya di 5,5 sampai 6 jutaan. Jadi kalau misalkan saya punya budgetnya cuma sekitar 4 jutaan ya, mending saya upgrade ke RTX 2060 Super. Tapi kalau misalkan dari segi fitur, sebenarnya RTX 3060 ini punya fitur yang lebih baru dibandingkan 2060 Super. Tapi kalau dari secara keseluruhan, ya sebenarnya nggak ada perbedaan yang cukup jauh dari kedua GPU ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya GPU yang di seri-seri kayak misalkan di 750 Ti atau di seri-seri 10 atau di seri 16, mau upgrade dari kedua GPU ini, saya bisa bilang itu masih worth it untuk dipakai di tahun sekarang ini. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung mau milih 2060 atau 3060, itu kalian sesuaikan sendiri sama budget dan juga kebutuhan kalian masing-masing. Sekian video konten mendang-mending dari kami tim Axe. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di axe.co.id, dan kalau misalkan kalian punya Instagram atau TikTok, kalian bisa follow kami di axe.id media. Suka dengan video kali ini, kalian bisa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.